News.com, kantor berita Republik Mimpi. Dan sebetulnya tadi kita sudah mendengarkan soal solusi penanganan bencana yang sudah dipaparkan oleh Gus Pur. Sigap benar, namun tampaknya harus menunggu sampai minggu depan. Karena pada hari ini, sebetulnya dalam agenda hari ini ada dua orang yang dijadwalkan untuk menghadap Bapak Presiden. Yaitu juru bicara orang tidak mampu, Bapak Isa Marsanda. Dan juga penasihat hukum tata negara Republik Mimpi, Bapak Harun Al-Jaim. Namun tampaknya ada sedikit overlapping dengan tamu istimewa kita, yaitu Bapak Todung Mulya Lubis PhD, pengacara majalah Times, dan juga Bapak Yasgaf, pengacara keluarga Soeharto, mantan Presiden Republik Mimpi. Mungkin pertama-tama langsung saya sapa dulu. Apa kabar Bapak Todung Mulya Lubis? Apa kabar? Baik, selamat malam. Selamat malam Bapak, dan juga selamat malam juga Bapak Yasgaf. Selamat malam juga. Iya. Saya harap Bapak Yasgaf tidak keberatan kalau minggu lalu Bapak Yasgaf ada di podium, sekarang duduk bersama kami. Tidak keberatan kan Bapak? Soal tempat duduk tidak masalah. Oh, tidak masalah. Yang penting siapa yang sudah menang di Mahkamah Agung. Baiklah, sekarang kita juga perlu menyapa dua tamu kita ini. Saya mulai dengan juru bicara tidak mampu, Bapak Isa Marsanda, dan juga ada penasihat hukum tata negara Bapak Harun Al-Jaim. Nah, sebenarnya saya sudah pernah diinstruksikan oleh Bapak Wakil Presiden agar kedua orang ini jangan datang secara bersamaan ke sini. Mereka harus datang secara terpisah. Tapi saya nggak tahu siapa yang mengatur sehingga malam ini kembali kelalaian itu muncul, mereka datang secara bersamaan. Bersamaan lagi ya. Iya, selamat malam Bapak. Selamat malam. Maaf Pak Presiden, bolehkah saya pamit pulang? Kenapa Pak Wapres? Saya itu jangankan melihat sekaligus kedua orang ini, satu-satu saja kepala saya sudah mumet Pak. Apalagi melihat satu-satu. Waduh, ini napas saya sesak Pak. Sakit. Terutama melihat Pak Isa ini nih. Kalau sesak napas harus segera diobati. Iya. Bapak harus segera mendapat bantuan napas buatan. Apakah saya perlu membantu Bapak Wapres membuat napas buatan? Anda mau ngasih napas buatan kepada saya? Jijai deh. Kenapa? Anda itu sedang bicara dengan Wakil Presiden, jadi tolong dijaga bicaranya dengan baik ya. Iya. Saya lihat Anda itu napasnya jadi sesak. Nggak ada tabung oksigen di sini, DP. Kenapa? Ya. Saya bisa maklum. Orang yang sakit biasanya emosinya labil. Oh. Jadi gampang marah. Pak Wapres kok gampang marah? Justru Pak Wapres marah sama Anda karena Anda tuh ngomongnya mutar-mutar, bolak-balik. Udah kalau gitu saya persilakan terlebih dulu Pak Harun Al-Jaim untuk bicara. Ya baik, Pak Wapres. Kalau memang Pak Wapres kurang sehat, sebaiknya istirahat Pak. Dan Pak Presiden pun harus memberikan izin. Sebab dalam hukum tata negara tidak ada larangan bagi pejabat itu untuk sakit. Tidak ada itu. Pak Jaim, Ya. tadi sebelum saudara berdua datang, Pak Wapres ini sehat-sehat adanya. Tapi begitu Pak Isa mulai bicara, langsung sakit. Begitu Pak Jaim bicara, tambah pusing. Tahu masalahnya? Oh, kalau sakit mendadak begitu Pak, berarti Pak Wapres kena serangan flu. Nah, dan hati-hati nih Pak Wapres, karena flu itu ada 3 jenis Pak Wapres. Yang pertama, flu yang disebabkan oleh burung, disebut flu burung. Dan yang kedua, flu yang menyerang tulang, disebut flu tulang. Dan yang ketiga adalah flu yang berasal dari negeri Cina, disebut flu Yonghai. Anda bilang tadi ya flu Yonghai. Flu Yonghai. Ada capcay nggak? Tinggal somai Pak. Ya udah pesan 2. Ya, ini kok dagang ini. Aneh. Saudara ini ahli tata hukum negara, hukum tata negara, atau ahli penyakit? Maaf Pak Presiden, tidak ada larangan dalam hukum tata negara. Seorang ahli hukum tata negara tidak boleh mengerti tentang penyakit. Tidak ada itu.
DPL, lengan panjang 5. Pak Presiden, Ya, ini sebenarnya apa? Ada yang sedang hajatan atau gimana sih? Loh, kok ada hajatan gimana Gus maksudnya? Habis kayaknya kayak ada orang nanggap lenong gitu loh. Jadi perlu saya ingatkan ya pada saudara-saudara, kita ini di kantor berita. Jadi yang datang ke sini itu orang yang mau cari informasi atau memberi informasi. Ketoprak pakai tahu, masa gitu aja nggak tahu. Ingat tuh Pak Isa, denger tuh Gus Pur udah ngomong seperti itu. Terima kasih Gus Pur sudah mengingatkannya. Ketoprak pakai sambal. Karetnya 2. Artinya Supaya tidak ketukar. silakan Pak Isa sekarang apa yang hendak disampaikan kepada Bapak Presiden, to the point, jangan muter-muter. Pertama-tama saya kabarkan bahwa orang di kampung saya sekarang sudah memakai kompor gas. Bahkan orang yang tidak mampu pun sudah terbiasa memakai kompor gas. Sedikit-sedikit memakai kompor gas. Sedikit-sedikit memakai kompor gas. Memakai kompor gas kok cuma sedikit. ya, Pak Isa, itu artinya menggembirakan. Advokasi kita kepada rakyat berhasil dan dengan demikian kita bisa menghemat devisa negara. Ya, nah itu juga berarti tidak semua isi acara news.com ini hanya berisi kritik melulu, tapi juga ada kalanya memuji kebijakan-kebijakan yang memang membawa kemanfaatan bagi khalayak. Ya, Pak Jono, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak? Jadi sekarang di rumah kamu itu ibu kamu sudah pakai kompor gas ya? Terima kasih Pak Wapres. Saya memang sudah menduga bahwa kompor gas yang di rumah saya adalah dikirim khusus untuk ibu saya dari Bapak Wapres. Loh. Dari mana Pak Isa tahu? Ada tulisannya Pak Presiden. Tulisannya bagaimana coba? From Jarwo with love. Enggak. Anda jangan macam-macam ya. Enggak, ini harus Pak Presiden, mohon maaf. Ini harus saya tengahi. Kebetulan RT di tempat tinggalnya Pak Isa ini memang namanya Sujarwo. Dan RT itu memang tergila-gila pada ibunya Pak Isa. RT itu kebetulan duda. Jadi nggak ada hubungannya dengan Pak Wapres ini, Pak. Nggak ada. Nah begitu dong. Jadi supaya tidak terjadi isu-isu yang negatif tentang saya, Dependi. Iya, Cuma masalahnya kok nama RT-nya semuanya sama dengan saya. Sujarwo ya. Kita boleh dong sekarang konsentrasi kepada Bang Todung ya. Sudah selesai kan masalah kompor dan Pak Isa ini. Bang Todung, apa latar belakangnya sehingga majalah Time itu bisa kalah di Mahkamah Agung dan kemudian sekarang dituntut ya untuk minta maaf di berbagai media dan kemudian malah kena 1 triliun gitu tuntutannya. Gimana Bang Todung? Bung Fendi, Bapak Presiden dan Wapres, sampai detik ini kami belum dapat putusan dari Mahkamah Agung. Oke. Jadi kami tidak tahu alasannya kenapa majalah Time itu kalah. Yang pasti majalah Time sudah melakukan penelitian 4 bulan lamanya di 11 negara dan itu dilakukan oleh wartawan profesional, dilakukan oleh sejumlah tenaga ahli dan melakukan cek dan recheck, cover both sides, semuanya dilakukan. Jadi kaidah-kaidah jurnalistik tidak ada yang dilanggar. Bahwa majalah Time menulis Soeharto dan clan dan family itu dalam 32 tahun berkuasa mengumpulkan setidaknya 35 miliar dolar adalah hasil investigasi, investigative reporting. Itu namanya, Bu Fendi. Oke. Dek Pendi ini, Dek Iwel, ada kesamaan dengan Bang Todung ini. Oh iya, apa Pak? Sama-sama pintar, tapi sama-sama tidak bisa ngomong R. Sebelum saya dirubah, tentunya perbincangan yang seru seputar kasus majalah Times masih akan kita bahas di sini dan kita akan dengarkan.
sudah bersama-sama dan nanti kita akan dengarkan bagaimana pendapat Bapak Isa Marsanda seputar kasus majalah Time ini. Makanya jangan kemana-mana dan jangan cuma BBM. Baru bisa mimpi.